Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di program Morning Devotion di hari yang ke-7 di bulan Januari tahun 2022. Dan pagi ini kita masih melanjutkan tentang kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15. Kita akan masuk di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Tema kita pagi ini masih sama, yaitu keniscayaan dalam berbuah. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Biarlah kami tetap dalam kasih dan rencana Tuhan. Sepanjang hari ini sebelum kami melangkah, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Biarlah perjalanan hidup kami boleh diberkati oleh Tuhan, dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan untuk kami melangkah sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Pagi ini kita akan membaca Injil Yohanes pasal 15 masih. Kita akan melanjutkan di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, dan inilah, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Kemarin kita sudah membahas tentang keniscayaan dalam berbuah. Yang pertama adalah orang Kristen harus berbuah. Kalau tidak berbuah dia akan dipotong. Yang berbuah dibersihkan supaya semakin lagi berbuah dan berbuah banyak. Lalu yang kedua, kita sudah belajar bahwa keniscayaan dalam berbuah yaitu untuk bisa berbuah kita harus tinggal dalam Dia, dalam Tuhan, dan Tuhan Dia di dalam kita. Alasannya karena kalau Tuhan tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Dia, kita akan berbuah banyak. Lalu kita tidak bisa berbuah, atau kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghasilkan buah kalau kita tidak tinggal dalam Dia. Lalu keniscayaan yang ketiga adalah kalau kita tidak tinggal dalam Dia dan kita tidak bisa berbuah, akibatnya kita akan dibuang keluar menjadi kering dan dibakar. Nah, kekasih Tuhan, pagi ini kita akan belajar bahwa keniscayaan dalam berbuah itu ternyata dari ayat 7 dan ayat 8 yang kita baca tadi mengajarkan untuk kita bahwa yang pertama, ketika kita berbuah, kita menghasilkan buah, kita akan diberkati oleh Tuhan. Setiap doa-doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Kalau kemarin kita atau firman Tuhan berkata bahwa Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Ya, kita tinggal di dalam Dia dan Dia ada dalam kita. Nah, pagi ini kita melihat bahwa untuk berbuah, supaya kita bisa berbuah, kita harus tinggal di dalam Tuhan, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Dan kita akan berbuah. Ketika kita berbuah, Alkitab berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Jadi keniscayaan dalam berbuah adalah bahwa ketika kita tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka saudaraku, apa yang kita doakan Tuhan akan kabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dalam hal ini bukan keinginan ya, kehendaki atau yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kamu akan menerimanya. Ya, kalau kita berbuah, saudaraku, apa yang kita doakan, apa yang kita pergumulkan, apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab
setiap doa-doa kita, asalkan doa-doa kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Jadi saudaraku, keniscayaan dalam berbuah yang keempat adalah jika kita berbuah dengan kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, dan kita akan berbuah, maka apa yang kita doakan pasti Tuhan akan menjawabnya. Puji Tuhan. Lalu saudaraku, keniscayaan yang terakhir, yang kelima adalah ketika kita berbuah, maka saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa ketika kita berbuah, nama Bapa dipermuliakan. Kita berkata dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ketika kita menghasilkan buah, ketika kita menjadi orang Kristen yang berbuah, maka nama Bapa dipermuliakan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan jika nama Tuhan dipermuliakan, maka kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudaraku, mari kita mau belajar untuk kita menjadi orang-orang Kristen yang menghasilkan buah, supaya ketika kita berdoa, doa kita dijawab. Mari kita jadi orang-orang Kristen yang menghasilkan buah, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita akan disebut murid-murid Tuhan, murid-murid Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Amin.